Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Adrian Eugenis Ardana, kemudian Novia Joyce Fitria Ardita, Nurul Hibah, dan Sofa Yulia Rizky. Pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan tahapan surveillance penyakit difteri. Difteri adalah salah satu penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae strain toxigenik bakteri gram positif negatif. Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada selaput mukosa, faring, laring, tonsil, hidung, juga pada kulit. Penularan terjadi secara droplet atau percikan mudah dari batuk, bersin, maupun itu muntah, yang mana itu melalui alat makan atau kontak langsung dari lesi di kulit. Tanda ataupun gejala berupa infeksi saluran pernapasan akut seperti ISPA pada bagian atas, adanya nyeri tenggorokan, nyeri menelan, demam yang tidak terlalu begitu tinggi sekitar 38 derajat Celcius, dan ditemui adanya persedangan membran putih atau keabu-abuan atau kehitaman di tonsil, faring ataupun laring yang tak mudah lepas serta berdarah apabila diangkat. Corynebacterium diphtheriae adalah bakteri penyebab penyakit difteri. Ini adalah penyakit yang pernah muncul di masa lalu dan kini kembali muncul sebagai penyakit yang relevan atau reemerging disease. Difteri dapat dicegah dengan vaksinasi dan biasanya menyerang tenggorokan, amandel, laring, dan hidung. Gejalanya termasuk munculnya membran abu-abu di tenggorokan, pendarangan merah pada tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Terkadang difteri juga dapat mempengaruhi selaput lendir, konjungtiva atau vagina, dan jika tidak diobati dapat menyebar ke organ seperti jantung, ginjal, dan sistem saraf pusat yang bisa berakibat fatal. Penularannya melalui udara, percikan ludah, atau kontak langsung dengan penderita. Penyakit difteri menyebar di seluruh dunia dan mengalami penurunan setelah Perang Dunia Kedua. Di Uni Soviet terdapat lonjakan kasus difteri pada tahun 1965, dan kemudian kembali turun dan naik pada tahun 1981 hingga 1995. Puncak kasus terjadi pada tahun 1994 dengan kejadian luar biasa di sebagian negara Uni Soviet, menginfeksi sebanyak 47.802 orang dan menewaskan 1.746 orang, melibatkan berbagai kelompok umur. Pada tahun 2008, laporan WHO mencatat kasus difteri di berbagai regional, termasuk di Asia Tenggara yang mencatat 6.502 kasus di Indonesia. Peningkatan wabah difteri terjadi lagi pada tahun 2009 dengan jumlah kasus di Indonesia mencapai 124 kasus. Hingga tahun 2017, penyebaran wabah difteri melibatkan banyak sekali kabupaten atau kota dan provinsi di Indonesia dengan 954 kasus dan 44 kematian. Seiring berjalannya waktu, usia penderita difteri di Indonesia juga bergeser dari balita hingga usia 12 tahun ke atas. Pengumpulan data dapat memuat informasi kejadian penyakit difteri yang dilakukan secara terus-menerus dan dikumpul tepat waktu. Data tersebut dapat dilakukan secara aktif atau data primer, yaitu melakukan survei langsung ke lapangan, maupun secara pasif atau data sekunder dengan melihat data dari rumah sakit dan puskesmas. Data yang dikumpul harus jelas, tepat waktu, jujur, dan juga memiliki hubungannya dengan penyakit difteri. Tujuan spesifik dari pengumpulan data yaitu yang pertama menentukan kelompok risiko terbesar dari penyakit, yang kedua menentukan jenis gen dan karakteristiknya, yang ketiga menentukan reservoir dari penyakit infeksi, yang keempat memastikan keadaan berlangsungnya transmisi, dan yang terakhir yang kelima mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Yang pertama, kasus yang tepat, yaitu sesuai dengan penyakit difteri ini tadi. Yang kedua, instrumen dapat dimengerti oleh petugas. Yang ketiga, pencatatan cermat agar tidak terjadi missing dan tidak bisa terbaca. Yang keempat, penyimpanan data yang baik, kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan. Yang kelima, format yang tersedia dengan baik dan cukup. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu harus ada sistem pengiriman yang benar dan jelas. Setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan data, baru kita akan menganalisis kasus dari penyakit difteri. Difteri sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Corynebacterium diphtheriae. Bakteri Corynebacterium diphtheriae hidup di permukaan mukosa saluran pernapasan atas, terutama di mata dan organ genital lainnya. Penyakit ini menunjukkan peradangan pada area yang terinfeksi, terutama pada selaput lendir faring, tenggorokan, amandel, hidung, dan bahkan kulit. Penularan difteri sama seperti COVID-19 dapat terjadi melalui tetesan air ludah yang keluar dari bersin, muntah, batuk, peralatan makan, atau kontak langsung dengan tetesan yang tertinggal di area kulit tersebut.
Umur rata-rata penderita penyakit difteri adalah kurang dari atau sama dengan 15 tahun, dan anak sekolah yang cenderung lebih banyak berinteraksi dengan banyaknya orang lain. Wanita juga lebih rentan terkena penyakit difteri karena daya imunitasnya lebih rendah dibandingkan dengan imunitas para kaum laki-laki. Kemudian, pada tempat tinggal juga dapat berpengaruh terhadap penyakit difteri. Terdapat korelasi antara kejadian difteri dan kondisi rumah, termasuk kepadatan tempat tidur, kelembaban dalam rumah, dan jenis lantai. Tidak ada korelasi antara kejadian difteri dan suhu, ventilasi, dan jenis dinding pada rumah. Kelembaban rumah yang tinggi dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Penggunaan dinding kayu atau triplek juga memiliki celah masuk dan beresiko terkena paparan udara dari luar terhadap perkembangan agen dari penyakit difteri tersebut. Pihak pemerintah memperingatkan difteri akan kembali terjadi jika adanya penolakan dari masyarakat terhadap imunisasi difteri dengan alasan keyakinan, ketidakpercayaan pada kualitas vaksin, tidak sampainya informasi, hingga kurangnya perhatian kepala daerah pada program imunisasi difteri. Komunikasi kesehatan berperan penting sebagai salah satu upaya mendiseminasikan informasi kesehatan dan komunikasi perubahan perilaku. Keberhasilan penanganan dan pencegahan penyakit difteri ditentukan oleh diseminasi substansi informasi dan media penyampaian informasi. Pemanfaatan melalui media sosial, pemerintah dapat mengubah keyakinan masyarakat terhadap kualitas vaksin dan mengubah perilaku masyarakat untuk melakukan imunisasi secara lengkap. Penyakit difteri disebabkan oleh suatu bakteri yang penularannya melalui udara, percikan ludah, atau kontak langsung dengan penderita. WHO mencatat kasus difteri di Asia Tenggara sebanyak 6.502 kasus di Indonesia. Pengumpulan data kejadian penyakit difteri dilakukan dengan aktif atau data primer maupun secara pasif atau data sekunder. Berdasarkan penelitian, penyakit difteri lebih sering menyerang remaja dan dewasa perempuan. Pemerintah memperingatkan difteri akan kembali terjadi jika adanya penolakan masyarakat dengan alasan ketidakpercayaan kualitas vaksin dan kurangnya perhatian kepala daerah, serta tidak sampainya informasi. Keberhasilan penanganan dan pencegahan penyakit difteri ditentukan oleh diseminasi substansi informasi dan media penyampaian. Dengan memanfaatkan media sosial, keyakinan masyarakat dan perilaku masyarakat dapat diubah untuk melakukan imunisasi secara lengkap. Sekian pemaparan materi mengenai penyakit difteri dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.